Oke, selanjutnya Bapak punya ini nih, punya contoh poster film horor. Judulnya Pengabdi Setan. Nah, tadi kan Bapak udah jelasin ya prinsip apa aja sih dalam menggabungkan teks dengan citra bitmap. Nah, dari poster ini mungkin kalian bisa nih analisis prinsip apa aja sih yang terdapat pada poster ini. Boleh nih Bapak kasih waktu 5 menit buat menganalisisnya. Oke, pre-memory. Mungkin ada yang udah nemu belum prinsip apa aja yang terdapat pada poster film Pengabdi Setan ini? Mungkin ada yang Saya masih. mungkin bisa jawab, Pak, boleh. Oke, boleh Willy. Mangga. Kalau menurut saya sih prinsip ini tuh ada prinsip kontras gitu, Pak, di mana si judulnya itu dibuat lebih mencolok gitu, kayak warna merah gitu, Pak, dibandingin sama backgroundnya gitu. Iya, betul banget ya Willy. Benar. Jadi dalam poster itu salah satunya ada prinsip kontras gitu ya, di mana si judul dari poster filmnya dibuat warna merah terang gitu dibandingkan dengan foto dari backgroundnya yang dibuat gelap gitu ya. Nah, selain itu ada juga nih prinsip keseimbangan di mana si pesan yang mau disampaikannya itu dibuat layoutnya di tengah gitu, yang jadi pusat perhatian itu di tengah dari fotonya, kemudian judul filmnya juga kan di tengah. Nah, selain itu digunakan juga nih prinsip Unity. Jadi fontnya juga dipilih font yang serem gitu ya, biar mewakili mood dari film ini ya. Mood dari film ini horor gitu yang mau disampaikannya. Kayak gitu. Udah bener ya tadi Willy, bagus banget. Udah ngerti gitu ya prinsip menggabungkan teks dengan citra bitmap. Nah, sebelum kita lanjut ke praktik nih menggabungkan teks dengan citra bitmap di Photoshop, mungkin ada yang mau ditanyain nggak dari materi pengertian dari citra bitmap sama prinsip menggabungkan teks dengan citra bitmap? Boleh sok dipikirin Bapak dulu izin Bapak. bertanya, Risma, boleh sok Risma bertanya. kan tadi teh prinsipnya itu ada banyak ya Pak, ada 6 ya. Nah itu tuh apakah gitu semua prinsipnya itu harus ada gitu dalam satu desain atau mungkin satu, dua, tiga aja gitu boleh Pak? Apa gimana? Oke, makasih ya Narisma atas pertanyaannya. Bagus banget nih. Mungkin sebelum Bapak jelasin, jawab gitu pertanyaan dari Risma, ada yang mau ngejawab nggak pertanyaannya dari anak-anak dulu nih? Zulia mungkin mau menjawab. Aku Pak mau nyoba jawab. Kalau Iya, boleh. kata aku harus Pak menetapkan semua prinsip. Kenapa Pak? Soalnya biar desain kita terlihat indah atau biar terlihat estetik Pak. Oke, bagus ya Julia. Oke, betul lah itu tadi. Bisa dibilang menerapkan semua prinsip ini tuh ya harus gitu ya. Soalnya kenapa? Betul tadi kata Julia, biar desain kalian tuh terlihat estetis, enak dipandang. Nah, selain itu, biar pesan yang ingin kalian sampaikan dalam sebuah desain tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Soalnya kan dalam suatu desain itu terdiri dari banyak elemen desain gitu ya. Misalkan kayak warna, garis, bentuk, space, kalau enggak value yang kayak gitu tuh ya. Elemen-elemen desain tersebut harus diatur dengan prinsip desain tersebut biar proporsi dari elemen desainnya itu seimbang sehingga ya tadi biar desain kalian itu terlihat bagus, enak dipandang, estetis dan pesan yang ingin disampaikannya pun dapat tersampaikan dengan jelas dan baik bagi orang yang melihat desain kalian. Kayak gitu, Narisma. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Narisma atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan mini quiz nih, biar kalian lebih mengerti terhadap materi teori yang tadi. Nah, soal pertama nih, ada citra bitmap merupakan citra berbasis titik-titik dengan resolusi standar atau minimal titik-titik PPI. PPI itu kependekan dari pixel per inch. Nah, ini nih, soal nomor satu. Mungkin ada yang tahu nggak jawabannya yang mana? Yang A bukan, Pak. Yang A. Nah, betul ya Willy, yang A. Jadi citra bitmap merupakan citra berbasis pixel dengan resolusi standar atau minimal 72 ppi. Yang tadi sudah Bapak jelaskan. Oke Willy, mantap banget. Lanjut ke nomor 2. Kesatuan dari tema sebuah desain merupakan pengertian dari prinsip titik-titik-titik. Nah, ada yang tahu gak jawabannya? B Pak, Unity, kesatuan. Benar ya Risma. Jadi kesatuan dari tema sebuah desain merupakan pengertian dari prinsip Unity.
Jadi kan contohnya misalkan kalian pakai satu color palette yang terdiri dari 3 warna, atau misalkan kalian pakai satu jenis font, mau serif atau sans serif atau dekoratif. Nah itu kalau kalian konsisten tuh pakai salah satu color palette atau jenis font itu, nanti desain kalian terlihat satu kesatuan dari temanya. Oke, mantap Risma. Selanjutnya nih soal ketiga, pengulangan dari elemen desain merupakan pengertian dari prinsip titik-titik-titik. Nah, tahu nggak jawabannya apa? Boleh tuh Zulia. Zulia tahu nggak ini yang soal nomor 3 jawabannya yang mana? Jawabannya C, bukan Pak, ritme. Nah, betul ya Zulia. Jadi pengulangan dari elemen desain merupakan pengertian dari prinsip ritme atau rhythm. Yang tadi ini nyambung juga nih sama prinsip unity. Kalau kalian mengulang menggunakan elemen desain, nanti desain kalian terlihat satu kesatuan. Selanjutnya soal nomor 4. Penempatan elemen desain yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya adalah pengertian dari prinsip titik-titik-titik. Yang tahu gak nih jawabannya apa? Brightness, Pak. Brightness. Waduh, Risma masih kurang tepat nih jawabannya kalau brightness. Ini ada yang mau Aku Pak jawab? mau jawab. Boleh Zulia. Jawabannya kontras, Pak. Nah, betul. Nah, Zulia betul ya jawabannya kontras. Nah, Risma, jadi penempatan elemen desain yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya adalah pengertian dari prinsip kontras. Kayak contohnya tadi tuh yang poster horor tadi yang si pengabdi setan tuh. Nah, kan tadi judul filmnya dibuat merah gitu ya, kontras dibandingkan dengan background fotonya. Seperti itu. Nah, soal terakhir nih, perbandingan skala elemen desain merupakan pengertian prinsip titik-titik-titik. Nih, ada yang tahu gak nih jawabannya? Willy mungkin tahu jawaban dari nomor 5 ini? Mungkin proporsi bukan Pak. Nah, betul nih ya Willy. Jadi, perbandingan skala elemen desain merupakan pengertian dari prinsip proporsi atau proportion. Jadi contohnya, misalkan kalian mau bikin desain menu makanan, terus kalian mau menonjolkan sebuah foto mangkok makanan gitu ya. Kalian buat nih skala perbandingan jadi paling besar biar jadi pusat perhatian gitu. Oke, udah mantep nih dari pengertian citra bitmap, prinsip menggabungkan teks dan citra bitmap, terus ada analisis dari sebuah poster, terus ini ada mini quiz, kalian semua bisa mengerti gitu ya dari materi teori ini.